Ketika satu tuduhan runtuh, lahir lagi tuduhan baru. Bukan karena kebenaran belum ditemukan, tapi karena fitnah menolak mati. Dan ketika hukum terlalu lama diam, kebohongan merasa dirinya bebas. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di ruang sidang ini, yang diadili bukan hanya seorang terdakwa, tapi sebuah cara berpikir yang merasa tuduhan boleh hidup meski kebenaran telah berkali-kali menjawab. Ini adalah suasana sidang. Sidang atas tuduhan ijazah palsu. Sidang atas pencemaran nama baik. Dan pada saat ini, Roy lagi membuka mapnya, bahan-bahannya. Lalu Roy berkata, "Yang Mulia, izinkan kami menjelaskan bahwa hakim memotong dengan tegas. Cukup, Saudara Roy. Duduk dan dengarkan." Tiba-tiba ruang sidang sunyi. Lalu hakim berkata, "Saya tidak akan lagi menanyakan soal font, tidak lagi akan mendengar soal foto, dan tidak tertarik pada tuduhan yang terus berganti rupa. Saya hanya ingin jawaban jujur. Saudara sebenarnya sedang mencari kebenaran atau sedang berusaha mempertahankan tuduhan agar tidak mati?" Lalu hakim membuka berkas. Fakta persidangan ilustratif ini mencatat, saudara menuduh foto dalam dokumen adalah milik orang lain. Orang yang saudara tuduh hadir dan menyangkal secara langsung. Tuduhan itu gugur dan saudara berpindah ke soal tipografi dan cetakan. Institusi pendidikan menjelaskan dan membuktikan kesesuaiannya. Ketika bukti tidak lagi bisa diserang, saudara mengalihkan isu ke prosedur aparat penegak hukum. Jadi ini bukan hakim ya, karena hakim tidak merokok. Dan ketika prosedur pun dijelaskan, saudara tetap menyebarkan keraguan ke ruang publik, seolah-olah belum ada jawaban. Lalu hakim nadanya meninggi namun tetap terkendali. Ini bukan lagi kekeliruan, ini pola. Pola pengulangan tuduhan bukan untuk membuktikan, melainkan untuk mengikis kepercayaan publik. Lalu hakim melanjutkan, Saudara Roy, dalam hukum, niat dapat dibaca dari perbuatan berulang, dan rangkaian tindakan saudara memenuhi unsur menyebarkan tuduhan yang tidak terbukti, dilakukan berulang kali dengan kesadaran penuh serta berdampak kepada harkat dan martabat orang lain. Lalu hakim kembali melanjutkan pembicaraan dengan tegas. Dengan demikian, saudara secara ilustratif telah memenuhi unsur pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang fitnah, karena tuduhan tetap disebarkan meski mengetahui bahwa kebenarannya tidak terbukti. Dan dalam konteks penyebarannya melalui ruang digital, perbuatan ini juga memenuhi unsur pasal 27 ayat dalam kurung 3 Jo pasal 45 Undang-Undang ITE tentang distribusi informasi yang menyerang kehormatan dan nama baik. Lalu Roy terdiam dengan wajah pucat dan hakim menatap Roy dengan wajah tajam. Hakim tidak menunggu sampai semua orang rusak reputasinya baru kemudian bertindak. Hukum tidak memberi ruang bagi tuduhan
yang hidup dari kegaduhan. Lalu hakim menoleh ke seluruh area sidang. Ini contohnya. Inilah ilustrasi persidangan. Saya lanjut. Dan kepada penegak hukum hari ini, ilustrasi ini adalah pengingat. Ketika proses terlalu lama dibiarkan, fitnah akan merasakan memiliki legitimasi. Lalu hakim mengangkat palu. Palunya gini ya. Oleh karena itu, dalam persidangan ilustratif ini, saudara dinyatakan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang bermaksud menjatuhkan harkat dan martabat orang lain melalui tuduhan yang tidak terbukti. Lalu hakim mengetuk palu dengan keras. Sidang dinyatakan selesai. Hukum telah berbicara. Ini hanyalah ilustrasi, namun pesannya nyata bahwa kritik berhenti ketika kebenaran telah diuji. Bahwa hukum bukanlah permainan kesabaran publik. Dan bahwa fitnah yang berulang-ulang tetaplah fitnah. Meski dibungkus dengan kata-kata mencari kebenaran. Akhir kata, saya tutup dengan gurindam. Jika fitnah dijadikan pakaian bicara, rusaklah budi, gelaplah cahaya nalar. Jika tuduhan tak berpijak pada nyata, hukum tercela, keadilan pun terluka. Barang siapa berkata tanpa bukti dan malu, ibarat pedang diayun membabi buta selalu. Hukum itu bukan kehendak sang lidah. Ia berdiri di atas benar dan amanah. Barang siapa memelihara dusta berulang kali, nanti binasa oleh kata sendiri. Maka ingatlah wahai sekalian insan, benar diuji, fitnah ditinggalkan. Saya Beni Budaya.